Semua disuruh sujud kepada Nabi Adam. Semua taat kepada perintah Allah kecuali iblis. Dia enggan, dia tidak mau sujud, gitu ya. Nah, ketika disuruh oleh Allah dia membangkang, itu kan jelas suatu keburukan. Tampilannya itu, dohirnya itu jelas keburukan. Wong disuruh begitu, yang nyuruh Allah lah kok tidak mau, kan jelas-jelas keburukan, gitu ya. Jadi semua itu rukuk, semua sujud, dia tegak sendiri, kan jelas itu kejelekan. Tetapi Allah tidak langsung menyalahkan iblis, bukan langsung kamu murtad, kamu kafir, kamu keluar, bukan. Tapi Allah katakan apa? Ditanya dulu, iblis, mengapa kamu tidak ada bersama orang yang sujud? Itu loh semua sujud semua, kenapa kamu tidak sujud? Loh, gitu ya. Itulah kebijaksanaan Allah yang wajib kita tiru, kita teladani, gitu ya. Berarti apa teladannya? Kalau kita melihat orang atau siapa, gitu ya, apalagi ilmunya lebih tinggi barangkali ya, berperilaku yang tidak sesuai dengan pengetahuan kita, menurut penilaian kita itu sesat, itu salah, kita tidak boleh serta-merta menyalahkan, menyesatkan, memvonis, menghakimi, tapi klarifikasi dulu. Itu yang dikatakan oleh Allah. Itu kan jelas buruk. Allah ndak langsung sesatkan, tapi ditanya mengapa. Loh, kata-kata mengapa itu kan aneh ya. Wong Allah itu kok tanya mengapa? Allah kan maha tahu, gitu ya. Kok mengapa kamu? Allah kok tanya mengapa? Sebelum Allah tanya, Allah sudah tahu. Kenapa? Allah itu memberi contoh kepada hambanya, kepada kita, supaya jangan gampang-gampang menyalahkan orang yang tampaknya kelihatannya salah. Tapi sebelum kita menghakimi harus klarifikasi. Ditanya, kenapa kamu kok begitu? Gitu ya, kan mestinya begini, dalilnya ini, kamu kok begitu, kenapa? Nanti dari jawabannya itulah diketahui orang itu punya hujah apa tidak, gitu ya, gitu. Nah kalau tidak sempat, gimana? Tidak sempat, apa tidak mungkin, atau takut, atau bagaimana? Akhirnya tidak bisa klarifikasi, bagaimana? Ya mauquf itu tidak menyikapi, bagaimana? Ya setahu saya sih begitu itu kurang tepat ya. Tetapi kenapa beliaunya begitu? Wallahu a'lam. Tidak berani ngadili orang tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Paham ya? Ya setahu saya ilmu yang saya ketahui begitu tuh sepertinya kurang tepat. Tapi kenapa beliau begitu? Wallahu a'lam. Tidak dihakimi, dikembalikan. Kita tidak menghakimi, ya tidak meniru karena kita tidak tahu kebenarannya, tetapi tidak menyalahkan. Paham ya? Itu loh akhlak yang dicontohkan oleh Allah. Maka ada hadis apa? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, termasuk salah satunya ini. Wong Allah kok tanya mengapa, gitu ya. Dia itu maha tahu, masih tanya mengapa. Lah kita maha bodoh, tapi gampang-gampang menghakimi orang. Naudzubillah min dzalik. Nanti jadi orang khawarij ya. Orang khawarij itu pokoknya yang tidak sama dengan mereka disalahkan, disesatkan, dikafirkan. Bahkan Amirul Mukminin siapa? Ali bin Abi Thalib kata khawarij itu sudah murtad, sudah kafir, makanya mereka berontak, mereka bunuh, gitu ya. Cuma termasuk Muawiyah juga berusaha mereka bunuh. Siapa lagi satunya? Cuma yang berhasil itu membunuh Sayyidina. Lu orang yang ilmunya lebih tinggi pun mereka sesatkan. Kenapa? Karena mereka itu terfitnah oleh ilmunya sendiri. Begitu punya ilmu, bagaimana? Semua diukur dengan ilmunya yang dangkal itu. Kalau cocok ya mau, kalau enggak ya enggak mau. Padahal dia tidak mau klarifikasi terlebih. Jadi andaikan orang khawarij itu dia itu rendah hati mengamalkan seperti ini, dia tidak akan langsung berontak, ya. Sawan ke khalifah, wahai khalifah, kan mestinya begini, hukumnya begini, kenapa engkau begitu? Kan ada diskusi, gitu ya. Tidak, langsung aja mereka. Itu bahayanya orang paling merasa paling benar dengan pendapatnya. Itulah yang dikhawatirkan oleh siapa? Sayyidina Umar ya. Beliau pernah mengatakan apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Kata beliau, perkara yang paling aku takutkan kepada kalian kalau orang itu mengagumi, mengkultuskan pendapatnya sendiri, gitu ya. Itu maka sekarang kita lihat ada khawarij gaya baru. Jadi kalau ada orang itu seperti kita tidak cocok dengan pengetahuan kita, kita jangan gampang-gampang memvonis, tetapi klarifikasi terlebih dahulu. Barangkali punya alasan, paham ya? Punya hujah.
Apalagi kalau orang ilmunya lebih tinggi, kadang punya pertimbangan yang lebih panjang daripada orang awam. Paham ya? Gitu. Contohnya Nabi apa? Nabi Khidir nanti kan di juz 5 itu kan ya, bunuh anak itu kan jelas jelek. Ternyata ada hujahnya juga. Nabi Musa diceritai ya bisa menerima, walaupun awalnya Nabi Musa protes kepada Nabi Khidir. Jadi begitu. Makanya harus ditanya. Gitu kan? Dulu diceritakan kalau di misalnya bapak-bapak lihat orang wudhu gitu ya, wudhunya itu menghabiskan banyak air, ya saya buyur sampai berkulah-kulah habis. Itu gimana? Basuh wajah saja sampai 12 kali, gitu ya. Gitu. Itu salah apa enggak? Ya salah, gitu ya. Gitu kan perintahnya itu ngirit air. Nabi saja kalau itu 1 mud gitu ya. Lah itu tambah sampai 12 kali basuh wajah. Disalahkan apa enggak? Enggak. Ya gimana? Ditanya, kenapa Anda wudhunya kok begitu banyak gitu ya? Gitu kan sunnahnya itu mirip, bukan gitu. Oh ternyata apa? Oh saya tuh punya penyakit kentut kan gitu ya. Gitu setelah 3 kali kentut, 3 kali kentut. Nah, kan, kalau tanya kan jadi tahu. Kalau enggak tanya akhirnya gampang nyalahkan ya. Gitu. Termasuk orang apa? Sholat rukuknya kurang betul. Cuma begini enggak niat seperti rukuknya. Gitu. Terus dimarah-marahi, disalahkan. Padahal ditanya, kamu rukuk kok begitu, kenapa? Oh ternyata boyok saya sakit lah kan ya. Jadi apa-apa jangan gampang menyalahkan. Contohlah Allah. Iblis yang jelas-jelas begitu tidak langsung Allah vonis, tapi ditanya terlebih dahulu, hei iblis, mengapa kamu tidak ada bersama orang yang sujud? Maka ini dari jawabannya lo ketahuan. Wahai Allah, kata iblis, sungguh aku tidak akan mau sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat, dari lumpur hitam yang terbentuk ya. Karena iblis itu menggunakan akal di dalam menyikapi perintah Allah. Menurut iblis tidak masuk akal ya. Walaupun Allah yang nyuruh, kalau tidak masuk akal tidak mau. Mestinya Adam yang hormat sama saya, wong banyak lebih mulia saya. Kata iblis, kenapa kok saya itu walaupun perintah Allah tapi tidak masuk akal, maka saya tidak mau. Berarti iblis itu apa? Tidak mau menempatkan diri sebagai hamba ya. Kalau hamba gimana? Kalau ada perintah tuannya sudah tidak menggunakan akal, walaupun seperti perintahnya tidak masuk akal, tapi yang memerintah tuannya ya sudah dilakukan. Ya sebetulnya perintah itu tidak masuk akal, tapi yang nyuruh itu Allah, ya sudah lakukan. Gitu ya. Gitu. Contohlah siapa? Contohlah Nabi Ibrahim ya. Allah perintahkan kepada beliau perkara-perkara yang tidak masuk akal. Kalau beliau diperintahkan membersihkan apa? Membersihkan kotoran mata, ya masuk akal, kan bersih. Istinja masuk akal. Khitan juga masuk akal. Potong kuku, cukur kumis masuk akal. Ada perintah yang tidak masuk akal apa? Suruh nyembelih anak, tidak masuk akal ya. Gitu. Tapi beliau tidak melihat nyembelih, tapi yang merintah siapa? Disuruh meninggalkan anak istri di dekat Ka'bah, tidak ada orang, tidak ada air, itu juga tidak masuk akal, gitu ya. Tapi beliau lakukan. Beliau tidak melihat materi perintahnya, tapi melihat siapa yang memerintah. Dan ternyata ketika beliau lakukan, semua itu ternyata suatu kebaikan. Ya, karena Allah Maha Adil, Maha Baik, Maha apalagi tidak mungkin Allah tidak akan mendolimi. Itu jangan ditiru iblis ya. Kalau disuruh melihat materi perintahnya, bukan melihat siapa yang memerintah.